Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang memudahkan sesamanya di dunia, maka Allah akan memudahkannya di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang mempersulit sesamanya di dunia, maka Allah akan mempersulitnya di akhirat. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, dunia ini mulai digembarkan oleh datangnya berbagai fenomena yang mencekam. Seperti halnya virus corona kini menjadi masalah kesehatan dunia. Sama seperti negara lain, Indonesia siap menghadapi sebaran virus corona yang bisa menyebabkan kematian. Apalagi sejumlah daerah mengumumkan adanya suspek yang sedang dirawat di rumah sakit. Wabah penyakit ini terjadi juga di zaman Rasulullah SAW meski bukan virus corona. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, "La tudimun nadhara ilal majdumi," yang artinya, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dinilai hasan dan sesuai bakteri penyebab kusta yang ternyata mudah menular antar manusia. Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan umatnya agar jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Seperti dalam hadis riwayat, "Idza sami'tum bi ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain kusta, Rasulullah SAW juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Rasulullah SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah SWT. Seperti diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, mereka yang bersabar dijanjikan syahid oleh Allah. Dalam hadis juga disebutkan janji surga dan pahala bagi yang bersabar saat menghadapi wabah penyakit. Seperti dalam hadis riwayat, "At-ta'un syahadatun likulli muslimin," yang artinya, kematian karena wabah penyakit adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis Bukhari. Selain di masa Rasulullah SAW, kisah wabah penyakit juga ada di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam hadis diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat kabar wabah penyakit diterimanya dalam perjalanan. Hadis yang dinarasikan oleh Abdullah bin Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat, "Anna Umar kharaja ila Sya'mi, falamma kana bizarqa balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a fi Sya'mi, fa akhbarahu Abdul Rahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha." Yang artinya, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syar, saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Rasulullah SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di wilayah tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tidak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun, selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Menghadapi kondisi ini, ada baiknya mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Yang artinya, ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, gejah dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut mendapatkan kategori sahih. Selain berdoa dan melaksanakan ibadah lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan menghadapi wabah penyakit. Astaghfirullahaladzim. Kita kaum muslimin pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang penyakit manusia di akhir zaman, seperti rasa takut yang merebak karena virus corona ini, mematikan dan semua orang pun menjadi takut mati. Dikisahkan dari Thauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah hadis sahih kata Syekh Albani, dan bisa dilihat penjelasan hadis ini dalam Aunul Al-Ma'bud. Penyakit berupa wabah memang sudah ada sejak dahulu. Pengobatan melalui ilmu tibun nabawi atau ilmu kedokteran Islam juga sudah ada. Namun, penyakit kata Rasulullah SAW selalu memiliki penangkalnya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit selalu ada doanya. Virus corona menyebabkan siapapun ketakutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-wahan, yakni penyakit cinta dunia dan takut mati. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan berjumpa dengan orang yang merindukannya. Sesungguhnya mati adalah sebuah proses kehidupan panjang makhluk ini dari masa ke masa hingga kelak di akhirat. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Inilah obat sesungguhnya penyakit ini. Keyakinan dan kekuatan dari keislaman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.